Saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat semakin kusut. Penangkapan Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka terus dipertanyakan. Kejanggalan ini diungkap oleh sejumlah saksi, yakni teman-teman Peggy yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Bahkan tak sampai di sini, fakta baru juga dibongkar oleh mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal. Ia mengaku sempat didatangi oleh polisi dan tunjukkan 3 foto daftar pencarian orang. Namun, tak satu pun menurut Saka Tatal yang mirip dengan Peggy Setiawan. Saka menegaskan ciri-ciri dalam 3 foto DPO dengan tersangka Peggy Setiawan sangat jauh berbeda. Lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sampai yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan. Pengakuan mantan terpidana Saka Tatal ini sangat berbanding terbalik dengan kesaksian Aep. Jika Saka menyebut foto 3 DPO berbeda dengan Peggy Setiawan, Aep saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki mengaku melihat Peggy di tempat kejadian perkara. Saat itu Aep yang sedang berada di warung sempat melihat pelemparan batu. Aep juga menegaskan Peggy Setiawan yang ditangkap oleh polisi saat ini memang benar terlibat. Apakah ini yang dijadikan dasar polisi untuk menangkap Peggy Setiawan? Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Adanya keterangan berbeda antara saksi kunci dan saksi Peggy hingga ada dugaan salah tangkap, buronan kasus Vina tak terlalu menjadi fokus keluarga Vina. Tak akan ada langkah hukum apapun terkait hal itu. Keluarga Vina hanya meminta kepada aparat kepolisian untuk tak terburu-buru dalam mengusut kasus ini. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Vina hanya berharap kepada pihak polisi untuk terbuka. Selain itu, keluarga Vina juga meminta penjelasan kembali mengapa 2 DPO yang ikut dirilis tiba-tiba dihilangkan. Apapun ya, cuma kita tetap berharap untuk pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini lebih terang gitu. Dan untuk Saka Tatal atau Peggy ya silahkan dibuktikan gitu kan. Karena kita kan negara hukum, itu kan ada proses hukum yang bisa mereka lakukan gitu. Kita sih sifatnya hanya menanyakan kenapa ini 2 terduga DPO itu dihilangkan dan tetap mengawal kasus ini agar keadilan buat almarhum Vina kita dapatkan. Menanggapi banyaknya saksi yang meringankan ditambah dengan keterangan dari mantan terpidana Saka Tatal, kuasa hukum Peggy meminta Polda Jabar segera membebaskan kliennya. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan jika pengakuan Saka Tatal adalah bukti kekeliruan antara Peggy Setiawan yang ditangkap dan DPO pembunuhan Vina. Selain itu, kuasa hukum Peggy menyebut berdasarkan pernyataan mantan terpidana Saka Tatal, artinya polisi memiliki data dari 3 DPO yang selama ini diburu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan polisi seharusnya segera mempublikasikan foto 3 DPO ini. Lepaskan segera Peggy Setiawan karena klien kami bukanlah pelakunya. Ya, dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikanlah foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tatal ke publik, biar publik pun ikut mencari keberadaan Peggy Setiawan atau Egi atau Peron. Meski banyak kesaksian yang meringankan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan mengaku memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina. Bukti tersebut mulai dari kartu keluarga hingga surat-surat kendaraan Peggy yang kini telah disita. Penangkapan ini membutuhkan waktu lama hingga 8 tahun. Menurut polisi, lantaran Peggy kerap berpindah tempat. Peggy juga dianggap mengubah namanya menjadi Robi. Sementara sang ayah mengenalkan anaknya kepada pemilik kontrakan sebagai keponakan.
Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Hingga hari ini, satu persatu saksi meringankan Peggy terus bermunculan. Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan kepada seluruh saksi untuk mendalami jejak Peggy Setiawan. Tak hanya keluarga Peggy, namun teman-teman kuli bangunan Peggy juga mulai angkat bicara dan menyatakan siap membela teman kerjanya itu. 3 saksi meringankan Peggy menurut rencana akan diperiksa di Polda Jawa Barat. Di antaranya Yadi, Iwan, dan Robi Setiawan, adik dari Peggy Setiawan. Pemeriksaan ini dilakukan setelah sebelumnya penyidik memeriksa 3 saksi untuk Peggy Setiawan Jumat lalu. Pengakuan mengejutkan Saka Tatal yang menyatakan Peggy bukan salah satu dari 3 DPO semakin membuat publik bertanya-tanya. Siapa sebenarnya DPO yang menjadi buron selama 8 tahun ini? Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini memang semakin lantang bersuara. Saka yang saat itu berusia 15 tahun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan bebas pada April 2020 usai mendapat remisi. Viralnya film Vina membuat Saka berani berbicara hingga mengklaim dirinya menjadi korban salah tangkap. Pengakuan Saka sebagai pelaku waktu itu karena terpaksa usai ia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas saat ditangkap polisi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dianggap akibat adanya perselisihan antara geng motor juga mendapat bantahan. Baru-baru ini, perkumpulan organisasi sepeda motor di Cirebon menolak dikaitkan dengan kasus Vina dan Eki. Tidak ada konflik antara geng motor yang ada di Cirebon, Jawa Barat, karena selama ini hubungannya baik. Mereka bahkan menegaskan tidak mengenal 8 terpidana, yang artinya seluruh terpidana bukan anggota dari geng motor. Namun, Ketua Organisasi Sepeda Motor XTC juga menampik jika Eki yang menjadi korban pembunuhan adalah anggota aktif dari kelompok motor mereka. Memang Eki kebetulan anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau almarhum tim 04 Sumber. Sebagai apa Eki itu, Pak? Anggota biasa. Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada, mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau GBR pun nggak ada yang mengenal, Monreker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Mabes Polri telah buka suara terkait banyaknya persepsi liar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat ini kepolisian Polda Jawa Barat terus bekerja keras untuk mengungkap kasus ini. Polisi menyatakan membuka diri jika ada bukti dan laporan baru dari masyarakat. Apabila ada informasi dan alat bukti yang lain dan bisa membuat terang benderang kasus ini, polisi meminta segera untuk dilaporkan. Tentu tujuannya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyidikan agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa diusut dengan tuntas. Bila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Benang kusut kasus pembunuhan Vina Cirebon belum menemukan titik terang. Setelah Peggy Setiawan alias Peron ditetapkan sebagai tersangka, publik malah meragukannya sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun dengan pemeriksaan sejumlah saksi yang kini terus dilakukan polisi, diharapkan fakta di balik kematian Vina dan Eki menjadi terkuak. Kita nantikan babak baru kasus ini. Saudara, usai jeda informasi polisi mengungkap motif pembunuhan bocah perempuan di dalam karung yang disimpan dalam lubang pompa air. Informasi selengkapnya kami masih akan segera kembali.